Baik, materi yang pertama yaitu konsep etika konseling lintas budaya. Konsep etika konseling lintas budaya mencakup prinsip-prinsip dan pedoman yang mengarahkan perilaku dan praktik konselor dalam menangani klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Berikut adalah elemen kunci dari etika konseling lintas budaya. Yang pertama, kesadaran diri dan refleksi. Kesadaran diri, konselor harus menyadari nilai-nilai, keyakinan, bias, dan stereotip pribadi mereka, serta bagaimana hal-hal ini dapat mempengaruhi interaksi dengan klien. Refleksi diri, terus-menerus merefleksikan pengalaman dan reaksi pribadi terhadap perbedaan budaya untuk meningkatkan sensitivitas dan efektivitas dalam konseling. Penghargaan terhadap keanekaragaman. Pengakuan keberagaman, mengakui dan menghargai keragaman budaya, etnis, ras, agama, gender, orientasi seksual, dan faktor identitas lainnya. Penolakan stereotip, menghindari asumsi atau generalisasi yang didasarkan pada stereotip budaya. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman budaya. Belajar tentang budaya klien, mengambil inisiatif untuk mempelajari norma, nilai, dan praktik budaya klien. Kesadaran konteks sosial, memahami sejarah struktur sosial dan dinamika kekuasaan yang mempengaruhi kelompok budaya tertentu. 4. Keterampilan dan kompetensi lintas budaya. Yang pertama, komunikasi efektif. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif terhadap perbedaan budaya, termasuk bahasa tubuh, gaya komunikasi, dan preferensi interaksi. Yang kedua, adaptasi teknik konseling. Menyesuaikan pendekatan dan teknik konseling agar sesuai dengan kebutuhan dan nilai budaya klien. Yang kelima, etika dan profesionalisme. Pertama, kerahasiaan dan privasi. Menjaga kerahasiaan dan privasi klien sesuai dengan kode etik, profesi, dan hukum yang berlaku, sambil menghormati nilai-nilai budaya yang terkait privasi. Yang kedua, keadilan non-diskriminasi. Memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif pada semua klien, terlepas dari latar belakang budaya mereka. Yang keenam, kolaborasi dan dukungan. Yang pertama, kolaborasi dengan komunitas. Berkolaborasi dengan pemimpin komunitas dan profesional lain yang memahami budaya klien untuk menyediakan dukungan yang lebih komprehensif. Kedua, membedakan klien. Pemberdayaan klien. Mendukung klien dalam mengeksplorasi dan memberdayakan identitas budaya mereka sebagai bagian dan proses penyembuhan dan pertumbuhan. Selanjutnya yang ketujuh, pengembangan profesional berkelanjutan. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Lintas budaya melibatkan diri dalam pelatihan, lokakarya, dan pendidikan berkelanjutan yang berfokus pada konseling lintas budaya. Yang kedua, supervisi dan konsultasi. Mencari supervisi dan konsultasi dari profesional berpengalaman dalam konseling lintas budaya untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman. Baiklah, materi selanjutnya yaitu B. Etika konseling lintas budaya. Menurut Perdesaan 1980, dinyatakan bahwa konseling lintas budaya memiliki 3 elemen, yaitu yang pertama yaitu konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya atau tempat klien. Yang kedua, konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya atau tempat konselor. Dan yang terakhir, konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling di tempat yang berbeda pula. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menurut
Adersons, Lohner, dan Dragons dalam Charter 1991 menyatakan bahwa beberapa aspek dalam konselor lintas budaya adalah yang pertama latar belakang budaya yang dimiliki oleh konselor, yang kedua latar belakang budaya yang dimiliki oleh klien, yang ketiga asumsi-asumsi terhadap masalah yang akan dihadapi selama konseling, yang terakhir yaitu nilai-nilai yang mempengaruhi hubungan konseling, yaitu adanya kesepakatan dan hambatan yang berlatar belakang tempat di mana konseling itu dilaksanakan.